Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Hai Moms, saya Dr. Michael Trianto, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah itu merupakan basic dari suatu gerakan berolahraga. Contohnya, setiap orang dari tidur malam, pagi akan bangun. Pada saat bangun tidur, itu gerakannya sama dengan gerakan crunch. Tinggal kita buat menjadi lebih standar untuk gerakan crunch tadi. Bukannya gerakannya miring, bangun, tapi gerakannya ke depan. Seperti itu. Kita duduk di sofa, menonton TV sambil mengasuh bayi tadi. Nah, itu dapat kita lakukan dengan bersama-sama, saya katakan tadi, menjadi teman latihan dia itu untuk melatih otot paha kita angkat. Jadi seperti yang namanya permainan dengan anak itu uncang-uncang kaki misalnya, nah, tapi ini diletakkan di paha bayinya. Dengan demikian, bayi itu akan menjadi bobot yang membuat paha kita lebih berat pada saat diangkat. Nah, kita melatih otot perut tadi. Jadi kalau tadi ada crunch, ada untuk latihan otot perut yang lain, dan kita tinggal melatih otot dari pinggang. Dengan bayi kita dekap, kita bisa melengkung ke belakang. Ini seperti kita latihan back up. Atau kita dekap bayinya itu, kita miring ke kanan, miring ke kiri. Itu pun sudah melatih otot perut di samping kita. Dengan demikian, gerakan sehari-hari itu bisa menjadi bekal untuk kita menganjurkan pada para moms ini untuk menjadi lebih ramping, lebih sehat, dan tentunya menjadi lebih cantik. Namun, ada pesannya. Lakukan secara bertahap. Jadi jangan karena motivasi yang sedemikian besar, aduh saya kepingin seperti dulu lagi, langsung mati-matian melakukan itu. Setelah itu besok tidak mampu untuk bangun sama sekali, atau dia menjadi sakit, dan akhirnya program itu terhenti sama sekali. Yang kedua, kalau sudah bertahap, lakukan juga pelan-pelan. Tidak ada hasil yang mendadak. Kita membangun rumah juga itu setelah sekian bulan baru menjadikan hasil rumah yang bagus. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan, kadang kita nggak sabar. Nah, di sini perlu bimbingan daripada apakah itu keluarga, apakah itu dokter, untuk mendorong hasil itu konsisten dapat kita raih. Artinya kalau dokter itu diukur. Tidak hanya berat badannya yang bisa dilihat di rumah dari timbangan, tapi lingkarannya bagaimana, jepit lemaknya bagaimana. Nah, itu yang saya lakukan. Lalu kita akan analisa komposisi lemaknya berubah atau tidak. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah selain menjadi lebih ramping, lebih cantik, ada lagi? Ya, kita mau sehat tubuhnya. Karena komposisi lemaknya yang kita katakan berlebih, itu sudah menjadi masuk ke dalam area yang normal. Jadi bukan berarti lemak itu harus sedikit, mungkin tidak. Karena lemak itu harus dalam kondisi yang optimal. Kita membutuhkan lemak. Kalau lemak tidak ada sama sekali, tentu fungsi hormon yang diharapkan bekerja itu justru menjadi tidak ada, menjadi menurun.